Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Matius 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, yang saya pikirkan tentang bacaan ini adalah tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dan yang kedua, hidup berdamai diawali dari dalam hati. Pertama, tentang tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Begitu kata Yesus. Apa yang mau disampaikan dengan menyebut orang Farisi dan ahli Taurat? Hendak dikatakan di situ bahwa praktek keagamaan yang kita jalani bukan berubah menjadi hukum-hukum yang dangkal. Janganlah seperti orang Farisi dan ahli Taurat menghidupi keagamaan. Kurang lebih begitu yang mau disampaikan oleh Yesus. Harus ada kebaruan. Kita tahu kedatangan Yesus itu membawa kritik. Karena itulah dia tidak disenangi oleh aktivis agama pada masa itu. Karena orang-orang yang aktif beragama pada waktu itu sudah mendangkalkan dirinya lebih pada praktek-praktek yang tampak di mata. Kita tahu dia juga sering mengkritik ahli Taurat orang Farisi yang berdua di pinggir jalan, yang memukau orang dengan kata-kata, tetapi perbuatan sehari-harinya jauh dari apa yang dilihat itu. Jauh dari gambaran yang dia tunjukkan, image yang dia tawarkan ke publik. Beda antara isi hati dengan praktek di depan orang. Nah, itu yang Yesus nasihatkan dalam bacaan ini. Maka dia mengajak satu kedalaman. Memang kamu sudah mendengar pesan jangan membunuh. Memang benar itu, jangan membunuh. Tetapi ada detil-detil lagi yang lebih dalam, yang sering diabaikan orang. Tetapi itu menjadi dasar dari dosa yang lain. Nah, kita diingatkan juga oleh Yesus dalam hal ini. Untuk melihat detil-detil kecil yang terselip di hati kita. Nah, seringkali bagian ini yang kita abaikan, padahal ini dasar menjadi alasan untuk dosa-dosa yang lain. Oke, itu yang pertama. Saya pikir penting melihat detil di kedalaman hati. Yang paling umum yang menurut kita dosa biasa, tetapi itu bisa menjadi sandungan bagi kita. Itu tadi dikatakan hanya berkata kafir pun kamu
sudah terhitung melakukan yang salah hanya dengan perkataan didasari oleh kemarahan. Nah, ini jangan-jangan sering kita anggap sebagai sebuah kebiasaan yang bisa diampuni, yang kita menjadi permisif. Apa maksudnya? Kita izinkan dia datang, kita izinkan diri kita ini marah, dan menganggap marah dalam arti melukai perasaan orang. Marah bukan dalam arti hanya ada di dalam dirinya, tetapi mengungkapkan kemarahan itu menjadi sebuah serangan terhadap orang lain, entah secara verbal atau juga lebih dari itu dalam hal fisik. Nah, yang kemudian ini soal berdamai. Saya pikir apa yang Yesus tunjukkan sebagai contoh ini sangat realistis ya. Kalau ada mau kamu bawa persembahanmu di rumah ibadat itu ke mezbah, tetapi di pikiranmu masih ada kebencian, masih ada amarahmu terhadap saudaramu, ya sudahlah. Ini yang paling mendasar, urus dulu perasaan hatimu. Berdamai dulu katanya. Bukan hal yang langka ya, ke orang lain, ke hal-hal yang tampak, yang sangat umum di mata orang kita tampaknya baik, tetapi hal-hal yang paling intim dengan kita tidak kita perhatikan, seperti dia katakan itu, dengan keluarga sendiri, dengan saudara. Oke, dalam hal ini kita mengerti kata saudara itu sebagai keluarga, meskipun bisa juga dipahami lebih luas lagi. Dengan orang-orang terdekat kita susah untuk berdamai. Padahal itu yang kiranya diperbaiki dulu dari awal. Karena dikatakan itu akan menjadi gangguan kalau ada kebencian yang belum tuntas di hati kita, itu bisa menjadi sandungan. Kalau misalnya kamu di tengah jalan, kamu dengan ada lawanmu, begitulah, ada lawanmu, dan itu bisa menjadi gangguan bagimu dalam cara yang tidak diduga. Lewat hakim dulu, hakim ini membawa ke pembantunya. Caranya bisa berbeda-beda, tetapi membawa kesulitan. Hati yang tidak berdamai, atau yang nyaman dengan bermusuhan, begitulah. Di masa sekarang ini, cara bermusuhan orang juga mengalami revolusi dengan media sosial ya. Ada yang tak sungkan-sungkan mengungkapkan kebenciannya di media sosial, menebar teror kebencian itu di media sosialnya. Ada juga berusaha membuat itu eksplisit, implisit, supaya terkesan tidak langsung ke orangnya, tapi kata-katanya berisi teror, begitu ya. Malah ujaran-ujaran kebenciannya yang seharusnya tertuju hanya pada satu orang saja, tetapi karena terbungkus dalam anonimitas, tidak disampaikan alamatnya kepada siapa, bisa saja menjadi ujaran kebencian kepada lebih banyak orang. Terjadi. Nah, tantangan itu masih tetap hidup. Apa yang Yesus katakan hari ini dalam bacaan aktual, terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya dulu, kini juga. Soal memperhatikan kesalahan-kesalahan yang umum, tetapi kita lakukan, dan kita pelan-pelan permisif tentang itu, menjadi toleran. Kita maknai kata toleran ini sedikit menyimpang, menjadi gampang menerima kesalahan sendiri, terlalu gampang memaafkan kesalahan sendiri, dan berujung pada pembiaran. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang umum terjadi sampai kita tidak merasa berdosa lagi melakukannya. Nah, itu lalu berdamai. Sekali lagi, Yesus membawa kita pada satu level yang lebih dari biasa. Karena itu tuntutan kepada kita juga lebih besar. Untuk hidup bahagia versi Yesus, kita dibawa kepada jalan yang tidak selalu gampang dilewati. Yang saya katakan ini sangat ideal ini, karena berasal dari ucapan Yesus sendiri, dan Yesus sendiri sudah mempraktekkannya.
Nah, dengan itu Yesus memberi jalan, memberi nasihat tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Dia sendiri memberi pengampunan, dia menerapkan prinsip-prinsip moral yang dia katakan itu, dan itu menjadi standar hidup seorang Kristen yang menjadi panduan bagi kita. Nah, dalam hal ini kita menyadari kelemahan kita, ketidaksetiaan kita untuk melihat secara detail kesalahan yang kita buat, menyadari itu, dan tidak memulai dari awal kesalahan itu. Seperti tadi, langsung berbicara soal membawa mezbah. Janganlah dulu, berdamai dulu. Ulah kesalahan itu, awali dari kedalaman hatimu. Berdamai dengan orang terdekatmu. Dengan saudara sendiri. Nah, tidak selalu gampang, kita sudah katakan tadi. Karena itu kita selalu butuh bantuan dari Roh Kudus sendiri untuk sanggup memulai sesuatu yang baru, yang baik dan baru. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pace bene.